Sobat Mari Belajar, selamat Sobat sudah sampai di titik ini. Kali ini sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita akan sedikit melakukan peregangan untuk melatih fokus kita. Di sini kita akan melakukan beberapa gerakan, nanti kita akan mengulanginya dan bergantian supaya fokus kita bisa lebih terlatih. Gerakan pertama kita bisa gunakan tangan kanan mengepal, dan tangan kiri kita seperti ini. Kita ganti gerakannya menjadi seperti ini. Mungkin kita bisa mengulanginya sebanyak 5 kali putaran. Oke, silakan Sobat melanjutkan jika ingin melatih fokus lebih lanjut. Ada juga gerakan yang kedua. Yang pertama, tangan kanan menggunakan ibu jari, tangan kiri menggunakan kelingking. Kita akan menukar posisinya seperti ini. Kita bisa ulangi selama 5 putaran juga. Seperti itu Sobat, selamat mencoba, semoga tetap fokus di chapter berikutnya. Dah! Halo Sobat Mari Belajar, kembali lagi di kelas belajar memaksimalkan produktivitas Excel Automation dengan Power Automate. Nah, keren banget Sobat, sekarang Sobat sudah mencapai chapter yang ketiga. Semoga di chapter yang sebelumnya, yaitu di chapter 1 dan 2, Sobat bisa memahami materinya dengan baik, karena ini nanti akan mempengaruhi pemahaman di chapter yang ketiga ini. Dan semoga saya harap Sobat juga menonton videonya secara full ya Sobat. Misalnya Sobat saat ini berada di video ini dan belum menonton video sebelumnya, bisa cek dulu video chapter pertama dan chapter kedua sebelum menonton video chapter ini. Nah, pada chapter yang ketiga ini Sobat, kita akan membahas terkait yang namanya implementasi workflow di dalam Power Automate. Sebelumnya kita sudah menyiapkan datanya ya. Nah, saat ini kita mau mengimplementasikan studi kasus yang kita tentukan tadi itu dengan data yang kita sudah sebutkan tadi ke Power Automate. Sehingga nanti menjadi sebuah Excel automation seperti itu. Bersama saya, Maura Yufi Septania Putri, sebagai Technical Trainer dari Mari Belajar, nanti kita akan belajar terkait bagaimana implementasinya. Seperti itu. Oke, tak lupa Sobat, saya akan selalu mengingatkan agar Sobat tidak ketinggalan terhadap update dari Mari Belajar. Sobat bisa mengikuti atau mengunjungi website serta sosial media Mari Belajar, baik di YouTube, LinkedIn, Facebook, maupun Instagram. Sobat juga bisa menghubungi Mari Belajar melalui email atau WhatsApp. Video-video atau mungkin kelas belajar lainnya akan diupload di YouTube. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya nanti Sobat tidak ketinggalan update dari video-video atau mungkin kelas belajar lainnya. Nanti semoga mungkin ada yang salah satu tips atau salah satu videonya itu merupakan solusi untuk permasalahan yang dihadapi Sobat Mari Belajar. Oke, langsung saja mungkin pada pada chapter kali ini kita akan membahas tentang implementasi workflow ke dalam Power Automate. Itu ada 3 agenda nih Sobat. Jadi 3 agenda ini, yaitu yang pertama itu kita akan menentukan trigger otomatis. Sebelumnya kita sudah belajar ya terkait dengan trigger itu apa. Nah ini kita nanti akan membuat contohnya sekalian implementasi, itu trigger otomatis. Itu yang kita gunakan seperti apa. Kemudian agenda yang kedua adalah menghubungkan Excel dengan Power Automate. Nanti setelah mungkin menentukan trigger ya, kita perlu menghubungkan Excel yang akan kita gunakan dengan Power Automate. Nanti baik ini untuk membaca data ataupun membuat data, itu nanti kita perlu menghubungkannya. Kemudian ada mengelompokkan data berdasarkan kategori. Jadi kita akan mengelompokkan pengeluaran seperti itu dengan berdasarkan kategori supaya nanti bisa menjadi seperti summary ya atau ringkasan dari
laporan pengeluaran. Oke, agenda yang pertama tadi adalah menentukan trigger otomatis. Jadi trigger itu seperti yang sudah saya sebut ya sebelumnya, bahwa trigger itu adalah sebuah pemicu peristiwa atau flow-nya. Itu supaya flow itu mulai itu triggernya apa, pemicunya apa, seperti itu. Di Power Automate sendiri itu ada beberapa jenis trigger, yaitu ada trigger manual, scheduled, dan automate. Trigger manual ini itu jadi pemicunya untuk menjalankan flow itu menggunakan misalnya nanti ada tombol yang harus ditekan seperti itu. Setelah itu baru flow-nya akan berjalan. Itu untuk yang manual. Yang kedua ada scheduled. Nah, scheduled ini itu dia flow-nya itu akan berjalan dengan jadwal, jadi terjadwal. Misalnya kita menentukan, nah kapan di Power mulainya, Automate sendiri dan itu frekuensinya menyediakan seperti apa, misalnya tahunan, mingguan, atau mungkin bulanan. Sobat itu mau yang mengurangi jumlah flow, kemudian ada flow juga yang automate, kemudian juga menghemat konsumsi API atau itu bisa optimal biaya. Flow ini sobat otomatis bisa berjalan saat sebuah peristiwa terjadi. Contoh kasusnya itu, jadi dia akan sebenarnya tanpa trigger condition, misalnya flow itu dipicu setiap kali ada perubahan di SharePoint. Sebuah flow itu bisa meskipun statusnya belum disetujui, seperti itu nanti misalnya ada 1000 invoice. Nanti flow akan berjalan pada 1000 kali. Kali ini cuma 50 yang disetujui. Menggunakan nanti jika sobat menggunakan jenis trigger yang scheduled, mengingat tadi flow itu hanya berjalan manager ketika itu menginginkan laporan dikirimkan secara 1000 invoice ada 50 bulanan berjalan. Jadi hanya 50 kita bisa gunakan schedule supaya diharapkan nanti bisa dimanfaatkan dia selalu terkirim di mungkin awal bulan atau mungkin di akhir namun bulan. Pada itu nanti sesuai dengan di kasus kali ini kita belum memanfaatkan trigger condition ya, kita masih hanya menggunakan trigger seperti biasanya.